Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apio, edisi hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau kembali mempertemukan kami dengan sabdamu untuk mengawali hari yang baru ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami mampu mendengarkan suaramu dengan rendah hati. Singkapkanlah segala sesuatu yang membuat jiwa kami lumpuh, terluka, dan sulit berjalan mengikuti kehendakmu. Tuhan Yesus, datanglah ke dalam kehidupan kami, ampunilah dosa kami, sembuhkanlah luka batin kami, kuatkanlah iman kami, dan bangkitkanlah keberanian kami untuk memulai hidup yang baru. Semoga melalui renungan ini kami tidak hanya mendengar sabdamu, tetapi juga berani melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu, lalu menyeberang dan masuk ke kotanya sendiri. Lalu dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di pembaringannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosa-dosamu diampuni." Mendengar itu, berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Orang ini menghujat Allah." Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah mengatakan dosa-dosamu diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Namun supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah pembaringanmu, dan pulanglah ke rumahmu." Orang itu pun bangun lalu pulang. Melihat hal itu, orang banyak takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa seperti itu kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam kehidupan kita ini, kita bisa menyaksikan atau mungkin juga mengalami ada kelumpuhan yang dapat dilihat oleh mata. Tetapi ada pula kelumpuhan yang tersembunyi di dalam hati manusia. Seseorang dapat berjalan, bekerja, tersenyum, bahkan tampak baik-baik saja, tetapi hatinya sebenarnya tidak mampu bergerak maju. Ada yang lumpuh karena rasa bersalah, ada yang lumpuh karena kegagalan, ada yang sulit bangkit karena pernah dikhianati,
Ada pula yang kehilangan semangat karena merasa tidak dihargai, tidak dicintai, atau tidak lagi memiliki harapan. Namun mungkin tidak berbaring di atas tilam seperti orang lumpuh dalam Injil yang baru saja kita dengar tadi. Tetapi tanpa disadari, kita dapat berbaring terlalu lama di atas tilam dalam arti rohani. Kemarahan, kekecewaan, ketakutan, kemalasan, kecanduan, kebencian, atau dosa yang terus dipelihara. Kepada kita yang demikian, Yesus hari ini berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Dan sesudah itu ia berkata, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam sabda Tuhan yang baru saja kita dengar bersama, orang lumpuh itu tidak datang kepada Yesus seorang diri. Ia dibawa oleh beberapa orang. Penginjil Matius menulis bahwa ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku." Kata mereka sangat penting. Kesembuhan orang lumpuh itu berawal dari kepedulian orang-orang yang mau mengangkat dan membawanya kepada Yesus. Mereka tidak hanya merasa kasihan, mereka melakukan sesuatu. Mereka percaya bahwa sahabatnya masih memiliki harapan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa iman tidak hanya menyelamatkan diri sendiri. Iman yang hidup membuat kita bersedia memikul beban sesama. Iman yang sejati tidak berkata, "Itu bukan urusan saya," tetapi bertanya, "Apa yang dapat saya lakukan agar orang ini semakin dekat kepada Tuhan?" Dalam keluarga mungkin ada suami, istri, anak, orang tua, saudara, atau kerabat yang sedang mengalami kejatuhan. Di lingkungan kerja mungkin ada orang yang sedang kehilangan semangat. Di tengah masyarakat banyak orang merasa sendirian, tertekan, dan tidak lagi memiliki tempat untuk bercerita. Apakah kehadiran kita membawa mereka kepada Yesus, atau justru semakin melukai mereka? Apakah perkataan kita menguatkan atau malah menjatuhkan? Apakah kita menjadi tangan yang mengangkat atau jari yang menunjuk dan menghakimi? Ketika orang lumpuh itu dibawa kepada Yesus, Yesus sudah langsung menyembuhkan kakinya. Ia terlebih dahulu berkata, "Dosamu sudah diampuni." Yesus melihat lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh manusia. Orang banyak hanya melihat tubuh yang lumpuh, tetapi Yesus melihat seluruh hidupnya. Ia mengetahui luka, pergumulan, ketakutan, dan kebutuhan terdalam orang itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun sabda Tuhan hari ini tidak berarti bahwa setiap penyakit selalu disebabkan oleh dosa pribadi. Pesan utamanya adalah bahwa Yesus berusaha memulihkan manusia secara utuh. Ia tidak hanya memperhatikan tubuh, tetapi juga hati, jiwa, relasi, dan keselamatan manusia. Ada luka yang tidak dapat disembuhkan hanya dengan obat. Ada rasa bersalah yang tidak dapat dihapus oleh uang. Ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh hiburan, jabatan, kesuksesan, atau pujian manusia. Kita membutuhkan belas kasih dan pengampunan dari Tuhan. Ironisnya, ketika Yesus mengampuni orang lumpuh itu, para ahli Taurat justru menuduhnya menghujat Allah. Mereka berada dekat dengan Yesus, tetapi hati mereka jauh dari belas kasih. Mereka mengerti agama, tetapi tidak mampu bersukacita atas keselamatan seseorang.
Disinilah sabda Tuhan terasa menggigit untuk kita semua. Kita pun dapat rajin beribadah, tetapi keras terhadap sesama. Kita hafal banyak doa, tetapi sulit meminta maaf. Kita dapat aktif dalam pelayanan, tetapi menyimpan iri hati. Kita dapat berbicara tentang kasih Tuhan, tetapi kasar kepada orang yang tinggal serumah dengan kita. Iman yang tidak melahirkan belas kasih dapat berubah menjadi tempat persembunyian bagi kesombongan rohani. Kita merasa diri lebih baik, lebih suci, dan lebih benar, lalu dengan mudah menghakimi kelemahan sesama. Yesus akhirnya berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Tempat tidur yang sebelumnya mengangkat dan membawa orang itu, sekarang justru diangkat olehnya. Sesuatu yang dahulu menjadi simbol kelemahan, ini berubah menjadi tanda kemenangan. Yesus tidak menyuruhnya membuang tempat tidurnya, tetapi mengangkatnya. Seakan-akan Tuhan berkata, "Jangan melupakan pengalaman masa lalumu. Bawalah itu bukan sebagai beban yang melumpuhkan, tetapi sebagai kesaksian tentang rahmat Allah yang telah membangkitkanmu." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan hari ini mengajak kita melakukan 3 hal dalam kehidupan. Pertama, kita perlu jujur mengenali bagian hidup yang sedang lumpuh dalam diri kita. Mungkin kita tidak mampu mengampuni, mungkin kita telah lama meninggalkan doa, mungkin hidup kita dalam kebiasaan yang merusak diri, mungkin relasi dalam keluarga sedang dingin, tetapi kita terlalu gengsi untuk memulai percakapan. Kesembuhan dimulai ketika kita berani mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan. Jangan terus bersembunyi di balik kalimat, "Saya memang seperti ini," atau "Keadaan sudah tidak mungkin berubah." Di hadapan Tuhan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh Tuhan. Kedua, kita perlu menerima pengampunan Tuhan. Banyak orang percaya bahwa Tuhan mengampuni orang lain, tetapi sulit percaya bahwa dirinya sendiri juga dapat diampuni oleh Tuhan. Mereka harus menghukum diri karena masa lalu. Tuhan tidak membenarkan dosa, tetapi Ia tidak pernah menolak pendosa yang datang dengan hati yang bertobat. Melalui doa, sakramen tobat, ekaristi, serta usaha memperbaiki hidup, Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk memulai kembali. Ketiga, kita dipanggil menjadi sahabat yang membawa orang lain kepada Yesus. Kita mungkin tidak dapat menyelesaikan semua persoalan mereka, tetapi kita dapat hadir, mendengarkan, mendoakan, menguatkan, dan tidak meninggalkan mereka ketika sedang jatuh. Dunia tidak kekurangan orang pandai memberikan komentar. Dunia lebih membutuhkan orang yang bersedia memikul tilam sesamanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita akhiri renungan pagi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dosa, luka, ketakutan, dan kegagalan kami. Engkau mengenal bagian hidup kami yang tidak diketahui oleh siapapun. Ampunilah kami ketika kami jauh darimu. Sembuhkanlah hati kami yang terluka. Bebaskanlah kami dari kebencian, rasa bersalah, kemalasan, kecanduan, kesombongan, dan keputusasaan yang melumpuhkan kehidupan kami. Tuhan, ketika kami merasa tidak sanggup bangkit, ulurkanlah tangan-Mu dan kuatkanlah kami. Berilah kami keberanian untuk meninggalkan cara hidup yang lama, memperbaiki kesalahan, meminta maaf, mengampuni, dan berjalan kembali di jalan-Mu. Jadikanlah kami sahabat yang mampu membawa sesama kami kepadamu.
Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi, tetapi berbelas kasih. Tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak. Tidak meninggalkan orang yang jatuh, tetapi membantu mereka berdiri kembali. Berkatilah keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan seluruh perjuangan hidup kami. Semoga setelah mendengarkan sabda-Mu hari ini, kami berani bangun, mengangkat tilam kehidupan kami, dan melangkah pulang bersama-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para saudara dan saudariku yang terkasih, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.